Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para alim, para ulama, sebuah binisbah yang saya muliakan, Yayasan Darut Taqwa dan seluruh jamaah Masjid Darut Taqwa, serta para pemirsa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama kita bersyukur kehadirat Allah, jamaah sekalian, diberikan kesehatan, diberikan kemampuan serta rahmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat mensyukurinya sehingga nikmat-nikmat Allah ini senantiasa ditambahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambah umur kita, tambah sehat kita, tambah rizki kita, bahagia kita sekeluarga, dunia akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Kajian hadis Subulus Salam yang ke 1513. A'udzubillah, bismillah. In akhwafu ma akhafu alaikum. Jadi an Mahmud bin Labid radhiyallahu an, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum, sesuatu yang paling saya takuti terhadap kalian semua wahai umatku, kata Rasulullah, yaitu asyirkul asghar, yaitu syirik yang kecil. Fasu'ila anhu, lalu beliau ditanya oleh para sahabat, syirik asghar itu apa ya Rasul? Syirik kecil itu apa ya Rasul? Faqala ar-riya, yaitu adalah sifat riya. Jamaah sekalian rahimakumullah, riya ini secara bahasa dari kata ra'a yara ru'yah. Menurut Imam Al-Ghazali, dari kata ar-ru'yah ini artinya melihat, ya, yang kemudian diistilahkan dengan definisinya yaitu orang yang berbuat sesuatu, ya, melakukan kebaikan-kebaikan yang ingin dilihat orang lain lalu kemudian dipuji oleh orang lain, ya, itu riya. Ada juga yang mengartikan bahwa riya adalah memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, terutama kebaikan-kebaikannya, agar mendapat pujian dari orang lain. Ya, dan itu jamaah sekalian, ada juga kalimat sum'ah. Sum'ah itu dari kata sami'ah yang artinya mendengar. Jadi orang yang bersuara indah, ya, membagus-baguskan suaranya, atau mungkin diindah-indahkan kalimatnya, ya, agar mendapat pujian orang lain. Nah, itu termasuk syirik asghar, syirik yang kecil. Dan ini nggak boleh kita remehkan jamaah sekalian. Kalau syirik akbar malah jelas, ya toh. Syirik akbar itu malah jelas. Panjenengan menyembah kuburan, itu namanya syirik akbar, syirik yang besar, atau syirik jali, syirik yang jelas. Jadi Pak Kulon jenengan nyembah Solana Ampel, ya, atau bahkan nyembah berhala, ya, itu jelas, ya, dan itu memang benar-benar syirik, ya, dan itu mudah untuk dilihat, diluruskan. Yang paling susah itu justru syirik khafi, syirik asghar, ya, menyekutukan Allah tapi samar-samar. Jadi yang tahu hanya diri kita, jamaah sekalian. Dan ini hati-hati sekalian kepada kita sekalian, jangan sampai, ya, ibadah-ibadah kita yang menurut kulon jenengan ini satu ibadah ternyata hanya riya dan sum'ah, sehingga tidak ada pahalanya. Nah, ini jamaah sekalian, maka banyak ayat dan banyak hadis, di samping hadis yang ada di Bulughul Maram ini jamaah, juga ada beberapa hadis yang memberikan rambu-rambu kepada kita agar menjauhi sifat riya, ya, termasuk dalam konteks sedekah, gitu, di surah Al-Baqarah ayat 264, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang beriman, janganlah rusak sedekah-sedekah kalian, ya, kebaikan-kebaikan kalian dengan mengungkit-ungkitnya
atau dengan menyebut-nyebutnya, ya itu dhisik tak kei, itu dhisik tak sedekoi dan sebagainya. Itu bagian dari syirik khafi jamaah sekalian. Kemudian di dalam surah Al-Maun, nah ini panjenengan sudah hafal semua nggih. Fawailul lil musallin. Orang sholat kok celaka, ini kan aneh ya kan? Aneh bin ajaib ini. Fawailul lil musallin. Orang sholat kok celaka. Orang yang sholat jalan celaka itu yang bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang sholatnya celaka, yang sholatnya rusak, yang tidak ada pahalanya itu adalah orang yang sholatnya main-main. Orang yang gampang no sholat, ya tidak dipedulikan syarat rukunnya, tidak mempedulikan kekhusyuannya, atau bahkan meninggalkannya, sehingga tidak rutin dalam melaksanakannya. Ini an sholatihim sahun. Atau melaksanakan alladzina hum yura'una, atau mereka sholat tapi sholatnya yura'un, supaya dilihat. Ya, ini hati-hati sekali jamaah sekalian. Dan ini oleh Allah disebutkan sebagai ara'aital ladzi yukadzibu bidin, sebagai pendusta agama. Jadi ketoke beragama tapi bohong belaka. Kenapa? Karena ibadah-ibadahnya ingin dipuji oleh orang lain. Ada satu hadis juga menyebutkan jamaah sekalian, nanti di hari akhirat itu ada seorang ulama, ya, orang yang banyak ilmunya dan orang yang banyak ibadahnya, banyak amalnya, lalu kok nggak datang pahalanya gitu. Lalu kemudian protes sama Allah, pahala saya mana ya Allah? Dijawab sama Allah, pahalamu sudah kamu ambil ketika di dunia, kamu sudah terkenal di dunia, kamu sudah viral di dunia, kamu sudah dipuji oleh orang banyak, ya, kamu sudah disanjung-sanjung orang lain, yaitu yang kamu dapatkan, ya. Kecuali kalau memang mungkin panjenengan dipuji orang tapi urusannya yang muji, panjenengan tindak Masjid Darut Taqwa, lalu kemudian ada yang memuji, wah ini cocok ini jadi besan saya umpama, ya, itu urusan mereka. Yang penting di hati kita jangan terbawa-bawa. Wis aku tak nang masjid rek, cek dikira wong alim, sapa ngerti engko untuk besan Pak Yai ya, atau Pak Mudin lah minimal, Pak Mudin RW atau minimal seperti itu ya. Itu hati-hati sekali jamaah sekalian, itu bisa hilang pahala kita nanti di akhirat, gak ada apa-apanya jamaah. Lalu kemudian dimasukkan di neraka, ya. Kalau panjenengan ngaji di kitab Tampil Wafilin itu malah ngeri. Jadi ada 3 orang, ya, satu pejuang di jalan Allah, yang kedua hafizul Quran, dan yang ketiga orang yang hartanya banyak dan disedekahkan, ya. Ternyata 3-tiganya ini ketika dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah yang Maha tahu, ya, kamu hafal Quran supaya dikatakan hafizul Quran, itu sahih hadisnya ya Mas, ya. Lalu kemudian dimasukkan di neraka. Kamu jariahnya bagus, sedekahnya banyak, tapi kamu sudah mengharapkan pujian-pujian itu, kamu nggak ikhlas karena saya, maka oleh Allah disuruh malaikat Malik untuk membawa ke neraka. Begitupun orang yang syahid di jalan Allah, bayangkan, ya, pejuang di jalan Allah. Kalau jenengan tidak datang Palestina, di jalur Gaza, ya, berperang dengan Israel laknatullah, mati. Tapi ternyata kita ke sana itu supaya disebut dengan pejuang sejati. Ya, itu ternyata nanti di akhirat dimasukkan di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi jamaah sekalian, nah, apakah kemudian terus kita begini? Wis nek ngono gak usah sedekah, gak usah berjuang, gak usah sholat, gak urung ya celaka gitu. Ya tidak. Kita tetap laksanakan syariat-syariat itu, tapi sambil kita perbaiki niat kita,
kita luruskan ya niat kita agar semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kalau jenengan seperti di ayat 142 surah Al-Baqarah ya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Surah An-Nisa ini ya, surah An-Nisa 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Ya, orang-orang munafik itu menipu Allah. Maka Allah pun menipu mereka. Dengan apa? Dengan tidak diberi pahala untuk mereka. Ya. Jadi orang munafik itu ketoknya ibadah, tapi sebetulnya menipu Allah karena ibadahnya tidak karena Allah. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka menunaikan salatnya ogah-ogahan, bermalas-malasan. Ya kalau jenengan malas-malas salat ini termasuk kategori munafik. Naudzubillah. Ya, yuraunan nasa, mereka ingin dilihat manusia, ya, ingin pamer terhadap kebaikan-kebaikannya. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit, ya. Nah eling, kadang-kadang kesandung menunggu ya. Munine kadang-kadang kebun binatang. Negak jaran yo jajan di penjok ya itu naudzubillah min dari itu bukan nyebut nama Allah, harusnya berzikir kepada Allah, tapi orang munafik itu zikirnya sedikit sekali. Nah kalau jangan sampai seperti itu jamaah sekalian ya. Ini jamaah ada juga masya Allah ya di satu hadis sahih di sini disebutkan man soma yura faqad asyraka. Barang siapa yang berpuasa ingin dilihat maka termasuk syirik. Wa man shalla yura faqad asyraka. Orang yang sholat ingin dilihat maka sudah menjadi syirik. Ya beda lagi kalau jenengan ngajari anaknya ya suruh praktek sholat ingin dilihat. Nah itu dalam rangka untuk disempurnakan. Jangan sampai anak kita bantah, loh Pak, oleh sama delok lah syirik. Tidak ya. Faqad asyraka. Wa man tasaddaqa yura faqad asyraka. Dan orang yang sedekah tapi ingin dilihat juga termasuk syirik. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Masih banyak lagi hadis-hadis terkait dengan ini jamaah sekalian ya. Jadi ada juga yang ketika nanti di hari kiamat ya, di ji'abid dunya fa yumayyiz minha. Jadi orang itu didatangkan di hadapan Allah banyak pahalanya, wa ma kana li ghairillah, ternyata tidak ada satupun yang karena Allah, maka rumiya bihi fi nari jahannam, lalu dilemparkan ke neraka jahanam. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Ini jamaah sekalian rahimakumullah ya. Banyak sekali macam-macam bentuk syirik itu ya jamaah sekalian ya. Yang jelas akibat dari riya itu jamaah sekalian antara lain menghapus pahala kita ya. Yang kedua ya justru mendapat siksa di neraka jahanam. Yang ketiga waktu dan tenaganya terbuang sia-sia karena ingin mendapat penilaian dari manusia semata-mata ya. Itu apalagi musim-musim capres caleg ya, sedikit-sedikit difoto ya, ada yang keliru ngomong asam sulfat atau apa itu Pak Ikhya mesti tahu ini ya, nggak tahu, saya juga nggak tahu ini, katanya asam sulfat itu vitamin ya. Nah, itu wallahu alam ya. Itu ada juga yang suka kegorong-gorong atau apa gitu ya. Ya itu hati-hati. Kalau memang karena Allah ya tidak apa-apa. Nah, karena memang keliru yang dibenarkan, sakmono akeh gak ono sing lurusno ya. Lagi sisuke rame, lapo ya. Itulah manusia, okay? Baik, yang keempat dapat mengantarkan pada kemusyrikan. Yang kelima, ya, batinnya tidak tenang. Kenapa tidak tenang? Karena ingin dipuji orang. Nah, ono sing muji ya senang, nek gak ono sing muji semelang. Ya percuma rek. Gitu.
Tuh salatku tak apik no. Rakaat pertama surat Al-Baqarah, rakaat kedua surat Ali Imran. Tak ada wangi dawa-dawa. Makmum malah mencetat situ-situ. Naudzubillah. Ini hati-hati sekalian ya. Baik, untuk itu marilah kita luruskan niat kita, ya, ikhlaskan hati kita untuk senantiasa beramal ibadah, beramal soleh semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan demikian sekecil apapun amal-amal kita, insya Allah dilipat gandakan pahala panjenengan semua. Kita doakan yang sedekah kepada kita, ya, yang untuk kajian kita terutama setiap Rabu dan Jumat, dan juga siapapun yang memberikan sedekah jariah untuk Darut Taqwa dan kajian kita, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi sarana dimudahkan segala urusannya, dan diberikan rezeki yang melimpah barokah untuk sang ibadah istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu jamaah sekalian, kurang dan lebihnya mohon maaf, termasuk para pemirsa yang mengikuti kajian ini dimanapun panjenengan berada, ya, insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa selalu doakan saudara-saudara kita di Palestina, karena ternyata juga sekali lagi sudah kita tebak sebelumnya, katanya gencatan senjata, nyatanya yaitu Israel bajingan itu ya kayak gitu. Bajingan tengik misalnya itu Israel, Pak. Makanya hati-hati. Saya ingin ini cara kasarannya kan lo pengirannya ditipu gitu. Mereka itu imannya kan menipu, aslinya bukan iman kepada Allah. Mereka itu sesuatu yang bukan Tuhan mereka jadikan Tuhan, ya, meninggalkan itu. Apalagi manusia yang enggak sesuai dengan keinginannya menghalalkan segala cara, ya. Itu hati-hati sekali. Masya Allah kita doakan, dan tolong panjenengan ya, kemarin dalam rakor ya, rapat koordinasi dai se-Jawa Timur itu menganjurkan panjenengan semua, kalau jenengan semua agar terus ya, jangan rok-rok asem, jangan anget-anget ayam ya, terus selalu memboikot produk-produk yang mendukung Israel, ya. Panjenengan barangkali punya laptop yang buatan Amerika, saman buah, maksudnya dibuat, saman dol ya, ganti merek-merek yang mending Cina apa-apa gitulah, ya, atau Korea atau apa yang tidak mendukung Israel secara terang-terangan, ya. McD barang itu, Aqua ya Pak ya. Aqua itu jangan buang itu, jangan dibuang capnya saja ya. Dan apalagi ya, KFC, CFC apa yang cici itulah ya, ganti ayam gorengnya Mbak Siti, Mbak Martini, enak wis, enggak usah enggak usah aneh-aneh nggih. Termasuk Coca-Cola apa itu loh ya, pan ya, Coca-Cola, terus apa itu Fanta, wa ala ali washabihi niku nggih. Tolong jangan golek dhewe, ada sekian puluh itu, dan itu sudah diputuskan Majelis Ulama Indonesia untuk memboikot produk-produk itu. Sudah diputuskan Majelis Ulama Indonesia bahwa kita mengutuk Israel ya, sebelum terjadinya kemerdekaan di Palestina, karena mereka tega membunuh kaum wanita, ribuan anak-anak ya, puluhan ribu yang masih terluka. Itu jamaah, kita hanya bisa bantu dengan itu ya, itu kibarkan bendera Palestina ya. Nek perlu jenengan kondur dari sini sambil jalan nanti, Palestina merdeka, Palestina merdeka, terus sampai tonggone lapo Pak Kiai kena opo ya, enggak apa-apa terus ya. Jadi gaungkan kemerdekaan, doakan terus ya mereka, saudara-saudara kita, karena mereka adalah saudara-saudara kita jamaah sekalian. Oke, itu jamaah sekalian ya. Benar terus malah ngamuk. Ya Allah ya. Itu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami,
dosa-dosa para leluhur kami, keluarga kami, ya Allah orang tua kami, suami atau istri kami, anak-anak kami, dan seluruh jamaah kami kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Ya Allah, Allahumma ansurna wal muslimin, Allahumma ansuril ikhwana fi Palestin, Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin. Ya Allah, berikan kemerdekaan untuk Palestina ya Allah. Kami hanya bisa membantu doa untuk mereka ya Allah, dan kutuklah Israel yang merusak persatuan dan hak asasi kemerdekaan teman-teman kami di Palestina ya Allah, dan berikan kami kemerdekaan, kerukunan, kebersamaan, kenyamanan, keselamatan dan kebahagiaan di tanah air Indonesia tercinta ini ya Allah, terutama di kota Surabaya ini ya Allah. Berikan kami kecukupan rizki yang barakah, bisa kami gunakan untuk ibadah istiqamah ya Allah. Mudahkan kami berziarah ke Makkah Madinah ya Allah, suatu saat meninggal husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.